Oke, sahabat KBS Kota Yogyakarta, kembali lagi bersama kita narasumber KBS Kota Yogyakarta. Di sini saya Mr. Widi dari SI Negeri Petinggan ingin bersama teman-teman kita akan membahas berkaitan dengan sekilas soal TKA atau tes kompetensi akademik yang matematika. Nah, di sini ada narasumber-narasumber yang luar biasa dari Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah Bapak Bapak Giyoto. Halo Pak Giyoto. Halo. Dan di sana ada Bu Desi yang sudah malang melintang di dunia ASPD ya hari ini, tapi kita bahas materi TKA ini karena besok kita akan melaksanakan TKA, dan ke depan kita bulan Oktober Kota Yogyakarta sudah mengadakan kegiatan TPM, sehingga kita harus siap sejak sekarang teman-teman. Nah, hari ini kita sedikit akan sepil bagaimana TKA itu bersama Bapak Giyoto. Pak Giyoto, mari sampaikan sedikit tentang TKA supaya anak-anak kita bisa lebih siap lagi. Pak Giyoto, monggo sampaikan. Baik, terima kasih sahabat KBS, terima kasih Kak Widi dan juga Kak Desi. Siang hari ini walaupun cuaca di luar itu kayaknya agak mendung-mendung dikit, tapi di ruangan ini terasa sejuk dan cerah ya di sini. Ya baik, sahabat KBS, karena waktu kita sangat-sangat terbatas, barangkali kita perlu sampaikan apa itu TKA. Saya yakin di sekolah kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang TKA gitu ya. Jadi TKA itu tadi mereka adalah tes kemampuan akademik, atau juga orang mengatakan, ada orang juga mengatakan kompetensi atau kemampuan, ya sama ya. Nah, dan di sini untuk TKA itu kalau dasar aturannya adalah dari peraturan gitu ya, yang kemudian diterjemahkan dalam nanti oleh peraturan kepala perkaban ya, seperti itu, sehingga nanti jangkauan untuk TKA itu adalah untuk anak SD, SMP, SMA, di mana nanti TKA yang pertama ini berjenjang paling awal itu adalah SMA, SMK. Nah, untuk anak-anak SD jangan khawatir, tidak usah takut, tidak usah ragu, ya, tidak usah grogi. Insya Allah Bapak Ibu Guru dan kita semuanya akan berusaha mempersiapkan kalian, termasuk dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta itu sudah membuat penjadwalan terkait dengan persiapan-persiapan menghadapi TKA. Kita pernah ASPD ya beberapa tahun sebelumnya ada. Temukan ketika ANBK kelas 5 ya. Betul ANBK. Tapi tidak semua siswa terpilih untuk ikut ANBK. Nah, ini permasalahannya di situ. Ya, jadi bagi anak-anak yang terpilih di kelas 5 dulu pernah mengerjakan soal-soal istilahnya AKM ya Pak ya? AKM. Nah, ANBK insya Allah paham dan bentuk-bentuk soal seperti ini. Oke, next. Kemudian banyak soalnya berapa ya? Sementara sampai saat ini info yang kami dapatkan ya untuk bahasa Indonesia dan matematika itu jumlahnya 30 butir. Iya. Masing-masing. Jadi bahasa Indonesia 30, dilanjut dalam satu hari itu langsung mengerjakan matematika, bukan beda hari ini ya, bukan beda hari. 30 dengan alokasi waktu masing-masing 60 menit. 60 menit saja. 60 menit 30 butir. Kalau bahasa Indonesia mungkin kalau kita memahami atau membaca bacaan yang panjang itu juga butuh waktu yang lama kan Kak? Betul. Ya, biasanya literasi itu kita butuh membaca teks panjang, memahaminya agak lama di situ. Jadi mungkin 60 menit juga perlu latihan Pak ini. Iya, betul. Perlu latihan. Strateginya Bagaimana untuk mengerjakan. Jadi jangan seperti kalau mengerjakan ulangan di sekolah ya, waktunya bisa ditawar ya dengan Bapak Ibu gurunya. Waktunya 60 menit. Mundur ya. Belum selesai gitu kan, terus minta tambahan. Kalau ini tidak ada ampun gitu. Kalau sudah waktunya habis ya close, tidak terkirim. Kemudian untuk matematika, nah ini tantangan bagi sahabat KBS juga Bapak Ibu Guru semuanya. Bagaimana kita semua bisa mengantisipasi agar soal 30 butir itu selesai dalam waktu 60 menit ataupun kurang dari 60 menit. Berarti satu butir soal itu dikasih waktunya berapa menit ini Kak? 2 menit saja rata-rata. Itu sedikit biar banyak jangan bilang 2 menit Pak. Ya, 2 menit.
Iya. Berapa detik? Oke. Berarti berapa detik 60 kali 2? 120 Nah, detik. berarti lama ya? Lama kan? Ya, berarti Iya. jatah satu butir soal itu lama waktunya adalah 120 detik. Alhamdulillah Iya. lama. Alhamdulillah Lama. lama. Kalau 120 ya? 120 detik untuk Iya, iya. soal. Alhamdulillah. Nah, berarti anak-anak, sahabat KBS semua, semangat, kita cari trik belajar yang tepat, jangan sampai belajarnya salah. Yang perlu ditingkatkan adalah teknik hitung dasarnya Iya, dulu. betul. Perkalian, pembagian itu harus hafal terlebih Iya. dahulu. Kalau itu payah, nah Semakin ngos-ngosan ya. ya semakin Oke, mungkin kita akan lihat ya sedikit tentang soal-soal TK. Ya, ini contohnya ya. Oke. Apa yang akan kompetensi yang akan diujikan di sini adalah memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan terkait penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan serta operasi perkalian dan pembagian bilangan. Bentuknya adalah PG, pilihan ganda. Nah, di sini konsep yang diujikan itu adalah hitung campur. Jadi ada kurang, ada tambah, ada kali, ada tambah di situ dalam soal itu. Dan di situ ada bilangan asli, bilangan pecahan. Bilangan pecahannya di situ disajikan dalam berbagai Desimal. bentuk. Iya, yang pertama adalah persen dulu, Pak. Persen. dulu, Oh. kemudian desimal, kemudian Bisa, pecahan bisa. biasa. Dan Coba campuran- sahabat, pecahan campuran kira-kira nanti muncul ini bisa nggak? bisa. Oh, bisa ya. Jadi Sangat berbagai, ya sangat mungkin. Nah, di situ sahabat KBS kalau ketemu dengan operasi hitung campur, jangan langsung dikerjakan dari depan. Betul. Jadi strategi kita lihat dulu, lihat yang kriteria pertama dulu yang harus dikerjakan. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah tanda kurung. Adakah di situ tanda kurung? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita ke kriteria selanjutnya yaitu Kali. kali atau bagi. Ternyata adanya adalah kali. Nah, berarti yang kita selesaikan dulu yang mana, Kak? Yang kali ya? Yang kali. 2 kali 0,75. Sebenarnya sahabat KBS, kalau para sahabat KBS itu pengen hemat waktu, kalian harus menghafal tipe-tipe pecahan desimal yang sering keluar. Yang istimewa. Apa saja itu? Setengah. Ya, setengah. Setengah itu berapa? Ya, setengah 0,5. Seperempat. 0,25. 0,75 miliknya siapa? 3/4. 0,125 kah? 0,1 yang sering keluar itu. Kemudian 2/3. Iya, 2/3. 0,6. 0,6. Kemudian 1/3. 0,33. 3/8. Iya, 3/8. Ya, 5/8, 7/8. Sebenarnya yang sering dikeluarkan adalah Pecahan-pecahan. itu. Iya. Kunci. Ya. Iya, jadi ketika ketemu soal seperti ini untuk menghemat waktunya, Kita sudah hafal. kita sudah hafal enak sekali ya kan? Iya, betul. 2 kali 3/4 langsung begitu. Iya. Tapi kalau belum, kita butuh waktu 2 kali 75/100. Menghitung. 75/100 itu berapa ya? Disederhanakan dulu itu butuh waktu loh untuk menyederhanakan bagi berapa. Nah, 1 menit habis ya kan? Iya. Habis padahal jatahnya 2 menit. 120 detik. 120 detik. Kita Nah. sampai detik ya. Berarti di situ tinggal 2 kali 3/4. Berarti berapa? 2 kali 3/4. 1,5 atau 3/2. 3/2. Nah, sudah selesai di situ, Baru. tandanya dilihat lagi. Oh, ternyata sudah 1 derajat ya. Ya. Pengurangan, penjumlahan, sehingga bisa dikerjakan dari depan. Depan. Ya. Dan triknya lagi seperti di depan itu ada 120%. Apa arti dari persen? Per 100. per Per 100. 100. Sehingga 120/100 kita sederhanakan dulu. 120 sama 100 itu bisa dibagi dengan 20. Sehingga menjadi 6/5. Oke. Coba kita lihat pembahasannya. Cek. Nah, seperti ini. Jadi kita selesaikan dulu ya yang tadi dalam kurung ya. 2 kali 3/4 itu menjadi 3/2. Ya itu 2 kali 3/4 kali 3/4 3/4. kali 3 2 kali dekatnya 2. Depannya 2. Dekatnya itu dekat. Depannya 2 kali 3/4. Oh,
depannya. Kira-kira Nah, itu ya, betul. Itu dikurung. Dikurung dulu. Yes. Kak. Terima kasih Kak. Sehingga itu menghasilkan, itu disederhanakan 2 sama 4-nya coret ya. 2 sama 4 coret, Satu. sehingga 4-nya dibagi 2, ketemunya 2. Sehingga menghasilkan 3/2. Nah, di situ 3/2. Di situ ada 4 pecahan biasa, yaitu 6/5, 3/1. 3/1, 3/2, 2/3. Kak Desi sebentar. Ya. Kadangkala anak-anak kita atau juga sahabat KBS itu kadangkala begini, Kak, kok itu bisa 3/1? Nah, kadangkala ada yang masih Oh, iya. bertanya ini, Kak, Oke. kok bisa gitu? Nah, jadi di situ kan 3 sebagai bilangan asli. Ah, Nah, untuk mempermudah kita dalam menghitung, karena di sini proses perhitungannya Pecahan. campur dengan pecahan, kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Oke. Bagaimana merubahnya? Kita rubah bilangan asli 3 menjadi bentuk pecahan, tapi tidak merubah nilai. Betul. Nah, bagaimana tidak merubah nilainya? Maka 3 itu kita bagi dengan 1. Ya. Mr. Oke. Widi dibagi 1 juga Mr. Widi. Mr. Kyoto bagi Oke. 3, Mr. Kyoto. Jadi nggak berpengaruh dengan nilainya. Sahabat KBS tidak perlu bingung ya Iya. dengan seperti itu, tapi kadang-kadang masih ada yang tanya kok bisa gitu. Nah, oke ya, Nah. jadi harus dibuat dengan bilangan pecahan, tetapi tidak merubah nilai tadi dengan membagi Iya, dengan satu. betul. Oke Kak, jadi ada pertanyaan juga Kak. Jadi kan kalau ada kurang tambah kali, kalau ada bagi bagaimana Kak? Ya baginya Ada- dulu yang dikerjakan. Kalau ada kali sama bagi, Ah, apa saya depan? dikerjakan dulu yang depan. Oke. Karena sudah Iya. satu level ya, Satu derajat level itu gitu ya. kali dan bagi ya. Jadi kalau sudah satu level, kerjakan dari depan. Jadi kasusnya seperti ini. Ini tinggal pengurangan dan penjumlahan sehingga pengerjaannya dari Dari depan. depan. Kemampuan yang diuji lagi di sini sahabat KBS adalah kalian mau atau bisa gitu ya, bisa menentukan KPK dari penyebutnya. Menyamakan 5, 1, 2, 3. Ya. Ya, kalau tidak punya kemampuan untuk mencari KPK-nya, biasanya anak-anak mencari KPK itu pakai kelipatan dulu. Betul. Lama sekali. Kira-kira 1, 2, 100 3. Bisa 90 detik sendiri. 5 tambah 5 tambah 5 terus nanti 1 tambah 1 Iya, benar. sampai ketemu itu kira-kira ketemunya nanti 30 gitu ya. Iya. Wah, habis ini kan. Betul. Nanti waktunya 10 menit jadi tinggal dapat berapa soal itu kira-kira seperti itu. Oh, oke Kak, tambah lagi tanya. Tadi kan kebetulan ini adalah pilihan ganda, itu kan pecahan biasa gitu. Iya. Kalau besok itu kan pilihan ganda, itu desimal. Nah, itu kan harus juga dicermati ya Iya, Kak ya. betul. Mau jadi apa dulu gitu ya. Ya, penyelesaiannya dalam bentuk apa itu perlu kita pertimbangkan ketika menghitung, sehingga itu termasuk trik dalam Iya. menyelesaikan. Jadi waktunya tidak Tidak, kita sudah ngitung dalam bentuk pecahan biasa, ternyata pilihan gandanya pecahan Iya, desimal. Biasanya kan anak-anak tuh sukanya kan kalau gini terus jadikan pecahan desimal kan masalahnya. Iya, Ada iya. benar. Tapi di situ tadi kan ada pilihan Pilihan ganda, Iya. ada pecahan biasa. Nah, Nah, gitu ya. Oke, Kak Widi bagus sekali pertanyaan. Kalau dirubah ke, biasanya anak-anak dirubah ke bentuk desimal. Nah, ini pernah saya temukan, itu tidak aman sebenarnya. Iya. Ketika pecahannya itu 1/3, 1/3 atau 2/3 dicampur dengan pecahan yang lain, ketika kita ubah karena 1/3 itu nggak bulat Pak. 0,3333 itu nanti mengefek atau berakibat pada hasilnya itu tidak tepat. Nanti di pilihan jawaban ABC itu nggak ada. Ya, lebih amannya Pecahan. pecahan biasa dulu. Nah, nanti ketika hasil akhirnya barulah dirubah ke dalam desimal. Itu lebih aman. Ini pernah terjadi soalnya seperti itu kesalahan. Nah, di situ bisa ditentukan KPK-nya dengan power faktor ya, Iya. atau dengan pembagian Pager-pager. pager ya, tabel ya. Pager. Ya, terserah Iya. sobat KBS tuh yang Mana yang pilih nyaman, mana, betul. oh, Iya, iya. yang suka yang mana. Yang penting ketemu jawabannya 30 gitu ya. Dan kurang dari kalau bisa cepat tadi. Iya. Betul. Kurang dari 120. Iya, kurang dari 120. Berarti dalam satu soal ini kemampuan yang harus dimiliki sahabat KBS, terutama anak-anak kelas 6 ya, itu kan operasi hitung, Iya. menguasai untuk kuasai. Kemudian menyamakan penyebut dengan Iya, KPK. menyamakan dengan KPK tadi. Iya. Terus apalagi Menyelesaikan menyelesaikan hitung campur tadi hitung ya. campur. Jadi ada 3 konsep ya Pak Betul. yang perlu dikuasai. Jadi anak-anak di sini yang diuji selama sobat KBS sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 dan sekarang kelas 6 diuji sama negara. Bisa nggak nih ngitung ini Iya, gitu ya. iya.
Padahal sudah dikasih ya Pak, ini sudah kelas 3 ya, ini sebenarnya untuk pecahan seperti ini. Nah, Iya. kalau nggak bisa, nah perlu ditanyakan pada dirinya sendiri. Selama ini aku ngapain gitu. Nah, oke. Jadi di situ ketika penyebutnya sudah diubah ke 30, sehingga tinggal menyesuaikan 6/5, 5-nya untuk jadi 30 itu kali 6. Kalau penyebutnya berubah, berarti pembilangnya juga ikut berubah. 6 kali 6 itu dari 30 bagi 5, kemudian 30 dibagi 1 itu 30, 30 kali 3, 90. Kemudian 30 dibagi 2 itu 15, 15 kali 3 itu 45. Kemudian 30 dibagi 3 itu 10, 2 kali 10, 20. Sehingga kita hitung pembilangnya yang bagian atas, ketemunya adalah 11/30. Ya, ini nek menurut Kak Widi dan Kak Gioto sulit nggak? Ya, sulit bagi mereka yang memang tidak tahu konsep dikit jadi. Kalau bagi anak-anak yang sudah terbiasa ya. Nah, bagaimana ini Ya, memang sudah. menjadi PR? Artinya Ya. anak-anak kita kadang-kadang tuh begini Kak, yang terjadi itu menyinggung sasing sedikit, kurang gigih anak-anak. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sudah ketemu, belum ketemu, nanti kemudian terus sudah menyerah itu. Ya, Nah, ini yang patah harus kita pupuk supaya selain dia menguasai konsep-konsep tadi, juga pantang menyerah. Iya. Ini yang memang PR juga buat Iya. kita. Berarti harus mengikuti atau meneladani sikap pahlawan Ya, ya. ya kayak namanya sekarang tuh grit gaya jiwa. Nah, Kan berarti harus gaya jiwa. dibangun grow mindset. Ya. Jadi anak-anak harus punya keyakinan aku bisa. Bisa, Betul. betul. Iya, aku bisa. Sesak saya Bu Desi manusia. Kami tim manusia. Iya. Pak Gioto manusia. Sahabat KBS sama kan? Iya. Berarti bisa. Jangan mengatakan tidak bisa tapi belum bisa. Ya, nah. bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Nanti- Kenapa kok belum bisa? Kalau bilang belum bisa, berarti ada Akan usaha usaha untuk untuk berlatih. bisa. Iya. Tapi kalau bilang tidak bisa, biasanya mending tidur atau nge-game atau gimana itu ya Pak ya. Oke, next Oke. selanjutnya Kak. Waktu ini terbatas. Kita ke Soal soal kedua. nomor 2. Ya. Oke, soal kedua. Oh, Ini kompetensi- berapa menit bacanya? sedikit. Ya. Memahami, ya tujuannya kompetensi yang diuji adalah memahami, mengaplikasi, bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan serta perkalian dan pembagian. Jadi di sini cenderung kepada penyelesaian masalah. Mungkin kalau sahabat KBS membaca tulisan ini, anak SD itu sudah tang gitu ya, melihat ada buku Y, buku Z, buku X. Ini apa sih gitu ya? Oh, sebenarnya ini Iya. mudah. Hanya biasanya anak-anak lihat gitu angin terus dihilangi gitu ya. Padahal besok kalau kita belum jawab nggak bisa pindah ke soal berikutnya. Jadi bisa dipilih ngawur dulu, tapi kita tandai Oh, ini misalkan, trik ini ngawur trik. dulu, kita bisa next. Nanti kalau sudah Kembali selesai lagi. kita kembali lagi back gitu ya, kita hitung ulang. Nah di sini cara cepatnya sangatlah mudah, sahabat KBS. Perhatikan ya, menjelang tahun ajaran baru, toko buku ABC memberikan diskon 10%. Padahal tidak ada pembelajaran diskon di Di SD. SD nggak ada. Ada. Tapi anak-anak tahu ya diskon. Iya, karena sering belanja Pak. Belanja di mall itu Iya, ya. kalau 17 Agustus, Ya. Lebaran, Di warung nggak ada diskon boleh. Oh, iya. Harga tetangga. Harga tanya. Potongan harga. Potongan. Iya. Biasanya potongan ya kalau di SD Iya, ya. iya. Potongan harga. Jadi Oke. diskon itu hanya bisa ditemukan kalian ketika di SMP ya. Iya. Namanya aritmetika sosial. Hmm. Nah, di sini diketahui harga buku X sebenarnya nggak masalah. Mungkin kalau di situ diganti misalkan Buku cerita. buku cerita itu nggak tang gitu ya. Tapi kalau buku X itu Yang harga sudah berapa bikin gitu ya? bingung itu ya. Itu trik itu Bu. Itu Ah. kalau ada X kan Ah. buku cerita. Nah, biar tidak kita nggak bingung, kita ganti sini nih. Diketahui harga buku cerita. Apalagi di situ X ya. Diketahui harga buku X adalah setengah Y, setengah dari harga buku Y. Nah, dan harga buku Z adalah 0,75 kali harga buku Y. Keluar lagi tuh 0,75. Istimewa. Istimewa. Kalau kita sudah biasa, 0,75 itu berapa? 3/4. 3/4 itu enak sekali. Itu harus ditekankan. Iya, apabila harga buku Y 24.000, nah anak-anak tinggal ganti saja sekarang di situ. Harga buku X adalah setengah
dari. Kalau ada kata-kata dari itu berarti kali. Kali. Setengah kali harga buku Y berapa? 24.000. Setengah dari 24.000 itu berapa? Tulis dulu pelan-pelan ya. Kita ingat setengah itu berarti separuhnya. Separuhnya 24 berarti 12.000. Kemudian buku Z 3/4 kali harga buku Y 3/4 kali 24.000. 24.000-nya kita coret dengan 6 ya. 6.000 kali 3 18. Kita jumlahkan. X-nya tadi 12, Z-nya tadi 18. Totalnya berapa? 30.000. Tapi di situ ada diskon. Nah, ini Tadi kembali lagi ya. Iya. malah dikenakan diskon. Iya, diskon. Diskon itu dari berapa persen, Kak? Dari 100%. Dari 100%. Berarti kalau dipotong 10%, kita bayarnya tinggal berapa persen? 9. 90%. 90%. Itu yang dihitung ya Kak ya. Iya. Jangan dibalik hitung persen dulu. Lama lagi deh. Iya. Tadi berapa dulu? 120. 120 detik. Iya. Nah, berarti tinggal 30.000 dikali 90 per 100. Ya, sama dengan 27.000. Pembahasannya kita lihat coba. Oke Kak, belum lihat sambil kita bicara-bicara Kak. Oke. Gini Kak, jadi kan kadang-kadang itu kan ada X plus Y, tapi kemungkinan nanti X plus Z ya. Tapi kemungkinan nanti ada kata-kata lain sebagai selisih ya. Kadang-kadang gitu ya, muncul ya. Iya. Muncul juga ya. Selisih berarti dikurangi. Selisih dikurangi. Pembahasannya, gitu ya. Kak. Oke Kak. Andri. Oke, Oke. itu ya. Itu X ya, itu X, X Mama. dan Y. Itu X. Ya, terus Jadi itu Y. berubah ya. Ya. Iya. Oke. Jadi di sini konsep apa saja Kak yang diujikan dari yang pertama tadi, berarti apa yang perlu sahabat KBS kuasai untuk menyelesaikan soal ini? Ada berapa konsep di situ tadi? Apa Kak Kyoto tadi? Hitung campur. Hitung Pas campur. hitung ya. Udah hitung. Kayaknya membuat kalimat matematika yang Kalimat. Ya, berbeda. seperti kalimat yang pertama itu yang anak-anak itu kesulitan itu memang. Iya, itu kelas 4 itu Kak. Ubah dari kalimat apa? Dari Cerita. Excel, jadi kalimat matematika gitu yang kesulitan. Ya, itu. Terus apa lagi Kak? Menghitung. Menghitung. Ya, setelah menghitung diskon. Diskon, Ya, pengetahuan tentang diskon. Ya, berarti di sini konsep yang diuji adalah perkalian pecahannya. Ada 3 konsep berarti, nggih. Iya, iya. Nah, perlu saya ingatkan kembali di sini Kak. Kak Widi pernah belanja ke mata, Kak yang menyebut merek ya. Mall, Ke mall gitu ya. Ke mall di sana tertulis 50% plus. Nah, Kira-kira plus muncul gitu. 20%. Nah itu Nah, hati-hati. berarti diskonnya apakah boleh langsung 70%? Enggak boleh. Gimana itu? Kita hitung 50%-nya dulu. Nah, 50% tadi didiskon lagi 20%. Oh, itu berarti trik bisnis ya? Iya. Kayaknya kalau 70% langsung lebih menguntungkan Iya, yang beli ya? iya, Ya, betul. oke. Ya, jadi sahabat KBS kalau ada soal nanti diskon 50%, tulisnya gede 50%, terus plus kecil di atasnya 20%. Itu bukan langsung 70%, ya, tapi dihitung dulu 50%-nya Dari dulu harga pokok. dari harga pokok yang tadi. Terus dari Ketemu kan? ketemu, Nah, baru di didiskon 20%. lagi 20%. Hati-hati ya, kalau beli. Itu di toko mana aja itu, Pak? Iya. Kita kok. Tidak. Pinter ya, kasih diskonnya gitu. Iya. Pernah nggak Pak? Kita bawa belanja sampai di sebuah toko gitu, Iya. uangnya terbatas. Iya. Sehingga ketika mau beli kita ngitung dulu. Agak Kak, karena sekarang sudah pakai kris kan. Pakai keris ya. Berarti nggak pernah mikir ya? Iya, udah mikir ya. Nggak usah Kalau mikir. cuma satu nih, bisa tidak. Kalau tertulis maaf, gimana? Anda tidak mau ini. Next. Yuk, lagi, Pak. Next. Berapa soal ini? 10 soal? 5. Oke, nah Wah, ini panjang ini lagi nih, Pak. ini agak sulit yang ini. Pak Bondan seorang penjual susu kedelai suatu hari. Pak Bondan seorang penjual susu kedelai. Iya. Suatu hari Pak Bondan Memproduksi. memproduksi susu kedelai sebanyak 8 wadah. 9 9 wadah yang yang masing-masing berisi 4 3/4 liter susu kedelai. Stop dulu di Ya, sini. di situ dulu. Ya. Dulu. Kalau 9 ada satuan kuantitas di situ, satuan kuantitas di situ apa Kak? Wadah. Wadah. Oke,
explain dulu, anak-anak kurang ngerti kuantitas Bu. Jadi Ya, di explain situ dulu. kuantitas itu ukuran. Di situ ukurannya adalah wadah. Nah, kalau ada wadah, langsung cek isinya. Nah, di situ ada 9 wadah, masing-masing berisi 3/4 liter. Langsung kita berpikir kalau seluruhnya berarti 9 kali. kali 9 kali. Nah, 9 kali 4, 3/4 liter. Dalam perkalian pecahan campuran tidak bisa diselesaikan dalam bentuk campuran kali bilangan asli. Ya, harus dirubah. Iya, jadi pecahan campuran harus disajikan Pecahan dalam bentuk pecahan biasa. biasa. 4/3/4 jadi berapa, Kak? 19/4. Dari mana, Kak? Ya, itu kali itu kali itu. Itu kali itu tambah itu. Nah. Oke, Jadi 4 4 kali kali 4 ditambah 3. 3. 16 tambah 3 19. 19/4. Ya. Nah, setelah itu kita baca selanjutnya. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Betul besar. Berarti ada 2 jenis botol, yaitu botol besar dan botol yang kecil. setengahnya. Ya. Kalau botol besarnya kita simbolkan dengan X, Nah, berarti botol kecilnya berapa X? setengah Isinya kali setengah X. Nah, atau seperti ekor itu. 2. X per 2, ya. Coba Kak lihat pembahasannya, Kak. Di sini yang namanya NCM. NCMA. Multiple answer. Iya. Nah, pada hari itu Pak Bondan memproduksi 42/3/4. Tadi dari 9 kali 4/4. Oke, next Pak. Ada pembahasannya. Oke, 4/3/4 kali 9. Nanti 4/3/4 itu adalah 19/4 kali 9. Kali 9 1/4. Iya, 1/4 kita rubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Ternyata benar. Benar, 42. Iya. 3/4. Oke. Yang B, tadi saya misalkan botol besar itu X. Kemudian botol kecilnya adalah setengah X. Kemudian dari jumlah tadi, seluruh isi tadi, seluruh susu tadi, yaitu 1/71/4, itu sama dengan volume kali jumlah botol. Yang B ya. Yang B bawah. 47 botol kali volumenya, yaitu X. 47 X. Di situ saya simbolkan per 1 karena ada pecahan 17 kali botol kecil, volumenya adalah X bagi 2. Nah, di situ. Sehingga karena di situ ada penyebut 4, 1 dan 2, siswa di situ diharapkan mencari KPK-nya lagi. KPK dari 4, 1 dan 2 adalah 4. Iya. Ini anak-anak bisa nggak ya? Nah, penyebutnya jadi 4. Semua. Ya, 4. Sehingga ketika 1 di situ penyebutnya tadi 1, 47-nya dikali 4, yaitu 188X. Kemudian untuk 2 berarti penyebutnya dirubah ke 4 kali 2 sehingga 17 kali 2 4X. Kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pemecah. Jadi penyebutnya kita hilangkan karena sudah sama. Sehingga menjadi 171 sama dengan 222 itu dari 188 tambah 34. Nah, berapa X-nya? Nah, berapa X-nya? Tinggal kita bagi 171 per 22 itu ya. Kita bagi dengan 3. Atas bagi 3, bawah dengan 3. Nah, ternyata pernyataan yang kedua itu benar. 57/74. Kemudian ditanyakan yang C. Berapakah volume botol kecil? Nah, tadi volume botol besarnya kan X ya, Pak. Di situ 57/74. Botol kecilnya adalah setengahnya. Oke, setengah. Sedangkan botolnya semua ada 17. Ya, sehingga kita tinggal kalikan 57/74 kali setengah kali 17 Per 1 itu. Nggak usah pakai per 1 nggak apa-apa. Ya, anak-anak kadang biasa. Iya. Karena kalau perkalian tinggal 17 itu ikut di atas. Iya. Nah, ternyata ketemunya adalah 969/148. Salah. Yang di option tadi di pernyataan itu kayaknya 968. Jadi memang enggak, bawahnya bukan 148 tapi 74 bawahnya. Jadi salah.
Wow, ini luar biasa ini. Gimana komentarnya? Oke Kak, ini Kak. Jadi kan kebetulan ibu saya pedagang ya Kak. Jadi pada saat mengerjakan yang A itu modelnya kayak seperti itu Kak. Tapi contohnya gini, jadi ibu dia misalnya harga barang itu kan misalnya 10,5 kilo gitu ya. Harganya 1 kilo ini 4.000 gitu ya. Maka ibu saya itu ngalikannya gini Kak. Jadi 4.000 kalikan 10 Kak. Terus 4.000-nya kalikan setengah. Iya, itu lebih bisa. mudah Kak. Ya, seperti ini tadi juga saya pikir juga bisa Kak. Misalnya 4 3/4 kalikan 9 Kak. Caranya lebih ketimbang 100 juta bagi 4 tuh agak sulit. Maka saya kalikan gini Kak. 4 kali 9 dulu sama 3/4 kali 9. Jadi nanti 27/4 terus ditambah sama yang depannya Kak. Berarti lebih cepat Kak. Sekarang Bisa, kayak gitu bisa. Ya, jadi nanti menjadi pecahan campuran, kemudian diubah ke pecahan besar, kembali lagi ke satu besar. Tapi kan 27/4 kan lebih mudah daripada karena tambah 36 tambah 6 3/4 gitu kan. Jadi lebih cepat. Iya, karena 120 detik katanya. Iya Kak ya. Oke, untuk soal nomor 2 tadi konsep apa aja yang diujikan di situ tadi? Makanya tadi Kak yang nomor 2 tadi sebenarnya di back tadi Kak. Di back Pak. Tadi bermasalah Kak di back dulu Pak. Yang ini sedikit saya bertanya berkaitan dengan hal ini karena Anda sebelum terbiasa Kak yang berkaitan dengan X itu tadi udah berubah jadi X itu kan anak itu belum terbiasa. Ya, sebenarnya ini bisa dilakukan tanpa X juga bisa. Iya, gitu. Jadi seperti ini, tadi botolnya yang besar itu jumlahnya tadi 47. Iya. Nah, kemudian botol yang kecil itu ada 17. Berarti 17 botol kecil kalau dirubah ke dalam ukuran botol besar, itu ada berapa biji botol besar? Berapa Kak? 17 dibagi 2. Karena satu botol besar itu isinya 2 botol kecil. Ya, sehingga 17 dibagi 2 itu 8,5. Nah, cara selain tidak pakai X, sebenarnya mudah pakai X sebenarnya. Kalau tidak pakai X berarti 47 ditambah 8,5. Yaitu 55,5. Nah, nanti sahabat KBS bisa mencarinya 171/4 dibagi 55,5. Ya, kemarin saya ambil solusi ini agar lebih enak dipahami. Karena saya pakai itu angkanya terlalu besar. Saya cuma ketika mengerjakan soal ini itu berdoa sama Allah aja. Ya Allah, semoga besok soalnya nggak seru gitu ya. Angkanya terlalu besar. Baca ini yang ada di laman ya? Iya. 171 bagi 272 itu kadang-kadang ada sedikit. Apalagi nggak menguasai perkalian pembagian. Jadi ini perkalian FPB-nya juga perlu ya. Perkalian awal itu, hasil perkalian apa Dasar ya. itu sudah harus maaf ya, saya katakan ngelotok betul. Iya, betul. Karena basicnya kan itu mau pecahan mau apa-apa kalau itunya bermasalah ya udah. Dari segi FPB, dari segi FPB. Nanti ada judulnya gini Pak, ini kok nggak pada bisa ya? Apa karena gurunya nggak bisa ngajar? Enggak. Ada kambing hitam. Ada kambingnya bisa kuning. Oke, next. Next. Soal selanjutnya. Menarik ini. Semakin hot ini. Terus Ayo Kak, next Kak. Next. Oke, nah kalau ini mudah. Coba sekarang saya mau tanya Kak Widi sama Kak Gioto. Tapi jawabnya dikit dulu. Ayo, coba membaca literasinya. Ini mudah, tapi bisa terjebak. Mai sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Mai bermain, Mai melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Mai. Pada dadu tersebut, banyak titik yang ada di sisi bawah adalah Dapat kata kuncinya yang Dapat. Dapat. Oke, Pak Widi, Kak Widi dulu. Skip dulu. Ini nggak perlu gitu. Aku dapat. Oke, karena Kak Widi belum, kita hitung ya 120 detik. Harusnya kalau ada soal seperti ini harusnya hemat waktu karena mudah ya. Jadi ini kita keep, mungkin kita cukup 1/4 detik kan? 1/4 detik. Ini berapa ini?
Pada dari tersebut banyak titik yang ada di sisi bawah. Ketemu Pak. Tadi Kak Widi membacanya salah Kak, soalnya dia bilangnya gini, setiap dua sisi berhenti dia berlawanan. Layangan tidak mengaku pada pikirnya. Setiap dua sisi berlawanan. Coba Kak Widi, atas lawannya mana Kak Widi? Nah, terus kanan lawannya, Kiri. depan lawannya. belakang. Bagaimana dua sisi berlawanan? Kuncinya di situ Sama. kata-katanya. Ya, sama. Iya, Jadi, berarti empat. jawabannya yang bawah Yang 4. 4. Betul nggak Kak Giono? Betul. Betul. Ini Iya. dihemat kalau ada Iya, soal seperti ini betul. dihemat waktunya. Oh iya betul, tapi karena mereka tuh kadang-kadang nggak baca atau Kak, mikirnya kayak dadu ya Iya. biasanya itu Oh Kak. iya, jadi 1 Jadi sampai mikirnya, 6 gitu. 1 sampai 6 Kak. Kalau muncul seperti itu, karena kemarin saya melihat soal ya CPNS itu kan seperti itu, terus mereka itu ngajarkannya dengan membuka, karena ada kelihatannya jaring-jaring, walaupun jaring-jaring kalau misalnya dalam saat TPM besok gitu loh, saya muncul kan ada jaring-jaring ini berkaitan dengan ini gitu. Nah saya kan ngajarkannya berkaitan dengan ini, nanti saya membuat balon ini tapi jadikan jaring-jaring nanti, sehingga nanti bisa kelihatan yang bagian bawahnya mana itu. Itu juga salah satu cara. Iya. Tapi kalau ini mau buat jaring-jaring Enggak, bisa 2 ya. tahun ya. Iya, bisa enggak selesai. tadi yang saya lihat kisi-kisi TPM-nya. Iya, oke. Ada kisi TPM berkaitan dengan jaring-jaring berkaitan dengan ini. Oke. Coba nanti dicek ya. Iya. Ya ini memang dadunya lain daripada yang lain. Makanya kan bilang aneh itu. Aneh biasanya itu sampai 6. Jadi anak-anak ini sampai 6 gitu ya. Berarti tadi Kak Widi kayaknya pikirannya ke situ. Iya, karena ada 1, 2, 3 yang Iya. berapa berapa gitu kan. Betul, Nah, seperti oke. itu. Berarti itu tadi nggak konsentrasi bacanya, Iya. tapi ngelamun. gitu kan. Oke, Oke. next. Oke, soal kelima. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan Pembinaan Bakti Sosial, mereka membagi sembako yang berisi 3 kg beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 3 hektogram, dan 5 bungkus. 3 kilogram. Hah? Yang berisi 3 kilogram. Ini kemasannya 5 Hg, Pak. Yang bungkus gula pasir, sudah ke kalimat berikutnya. Oh iya, betul. Dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 Oh gram. iya. Berarti sini siswa atau sahabat KBS dituntut untuk bisa merubah satuan berat. Nah, kadang satuan aja nggak hafal. Ya. Ada singkatannya itu Pak. Ya, apa singkatnya? Kalau haus dahaga Ha. minum dengan cangkir mini. Ya. Kalau haus dahaga. minum dengan cangkir mini. Ya, Gitu itu singkatan dari Mr. Widi. Kalau Desi singkatannya kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Iya. Kayak gitu. Oke, kalau Kak Gio ada nggak? Ada. Apa? Kiai Haji. Ya kan bisa. Iya, bisa. Kiai Haji Dede itu dahlan. D-nya gugur. D-nya dengan C-nya cinta, M-nya Muhammad. Iya. Oke. Jadi di Boleh lah. Kan sekarang anak lagi. Iya, betul. Namanya jembatan apa? Iya, kalau Jembatan. dia tergantung sama Kalau sekolahnya ya, sekolahnya mana nih. Jembatan keledai. Mana anu ya. Oke, lanjut. Lanjut belum, ini belum dibahas. Harus dibahas maksudnya. Iya, oke. Di sini tantangannya sebenarnya ini tipenya mudah ya. Cuman anak hafal enggak. Di sini diminta untuk gram. Total berat semua isi paket. Paketnya tadi isinya ada beras, ada 2 bungkus gula pasir, dan 5 bungkus mie instan. Nah, di sini berarti berat 1 paket kalau diubah ke gram semua. Kira-kira logis nggak kalau jawabannya 425 gram? Logis nggak, Pak? Beratnya beras saja sudah berapa, Pak? Beras saja itu sudah 3.000. 3.000. Berarti udah salah kan pernyataan saya? Ya. Hemat waktu nggak kalau kita sudah ini udah salah itu? Nggak perlu tuh kita Nggak perlu. buktikan lagi. Ini benernya harus 2. Tetap ini. Berat. Itu Sudah sebenarnya selesai ya, langsung ya kita. Jadi langsung berarti Bu, Nggak. satu sudah salah. kuncinya dari pusat tuh A dan C. Kayaknya itu hilang, Salah. ketikannya hilang gitu. Ketikannya hilang. Karena itu kalau di total pendapatannya itu 4.425, makanya hilang gitu.
mungkin 4025 itu mungkin. Enggak, 4.425. Oh, 4.400. Iya, jadi kayaknya hilang ininya, hilang apa namanya? Ketikannya. Oh, gitu. Tapi memang jawabannya tidak mungkin satu, Pak. Iya. Harus dua. Iya, Salah jadi satu. misalkan, nah ini adalah suatu triks ya, Ya, tapi ketika satu salah. Tadi soal yang salah tadi gimana? Pada soal sini salah. Iya, itu Gimana kan tuh? Kita sudah berpikir Padahal itu kita betul. sudah Tapi itu kan tidak. salah. Iya. Berarti kuncinya yang itu sudah betul kan gitu. Langsung aja nggak jadi itu bahaya itu kan. Maka dihitung juga kan dari satu Harus lah dihitung, kita. Iya. Iya. Oke. Tapi kalau waktunya cukup, Iya. ya. Kalau nggak disikat semua. Iya kan. Oke. Gitu kan. Pernyataan yang kedua, berat mie instan dalam paket lebih dari 0,5 kg, itu harusnya kg. 0,5 kg itu setara dengan berapa gram, Kak? 500. Setengah kilo itu 500 gram. Coba kita lihat di situ, untuk mie instannya itu ada 5 bungkus. 5 kali 85 Itu hanya mencapai enggak 500? Mencapai enggak 500 gram? 5 kali 85. Iya, enggak. enggak mencapai. Berarti berat mie instan dalam lebih dari 0,5 itu salah. Nah, jadi tadi salah terus ya. Kemudian, Satu kemasan satu gula pasir kemasan gula pasir lebih lebih berat. berat dari seluruh mie. Satu gula pasir itu 5 hektogram. 5 hektogram itu sama dengan berapa gram? 500. Apakah 500 lebih berat dari mie yang tadi? Tadi kan kurang dari 500. Berarti betul untuk pernyataan 3. Coba Seluruh- kita lihat pembahasannya. Dibandingkan seluruh mie ya. Pembahasannya, Kak. Yang betul satu ini harusnya betulnya lebih dari satu. Sama aja kan? Iya, pembahasannya seperti ini. Nah, itu kan Heeh. kok salah? Lah kan 425 dong. Jadi 4-nya tadi hilang, yang ketiknya hilang. Hilang. Heeh. Tipu. Iya. Jadi tadi 5 kali 5 itu 425, sehingga kurang dari 500. 0,5 kg itu sebenarnya 500 gram. Jadi B-nya juga salah. Oke. Itu salah semua. Nggak mungkin ya, nggak mungkin di Nggak dalam mungkin soal karena jawaban. MCMA itu cuma satu jawaban, itu nggak Harus ada mungkin. dua ya. Ya, ini perlu curiga ini. Jadi ketika nanti sahabat KPS, kok ini kok cuma satu jawaban, berarti ada kemungkinan harus ngawur ya, Pak. Yang kemungkinan gitu. Jadi ketika kita memilih sesuatu hal, tadi kan jawabnya 425. Oh, kita menemukan 4425. Oh, mungkin sebetulnya Oh, gitu ya. Oh, pakai logika Jadi gitu ya. logika gitu karena Oh. mungkin ini salah nih yang ketik. Nah, gitu ya. Berarti Iya. kita berkusnudon. Iya, Merasa gitu, kayak gitu. Dan tidak ada opsi ponofren. Jadi kalau dalam kayak materi IPA itu juga kita, oh mungkin maksudnya nggak soal ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus memikirkan apa yang dia pikirkan. Nah, tapi anak-anak tuh kadang punya ini loh, strategi Insting. ini. Yang meh-meh wae lah. Nah, yang hampir mirip. Nyerempet-nyerempet wae lah gitu. Oke Kak, yang ini kan kita kan bisa menggunakan caranya bisa tiga kali 1000 ya model itu ya apa namanya pagar itu. Bisa. Ya bisa itu Tabel. cepat ya, itu Iya, kan persifat boleh. waktu ya. Iya, Jangan bisa. tangga. Oh tangga kagak lama Kak, bisa Iya. nih ya. Karena ini kan tinggal saat itu ya. Tapi tergantung anaknya. Anak juga. Mereka Kayak KPKP Bu itu kan Iya, bocah itu kalau sudah biasa dengan pohon faktor, atau tabel. kita ajak untuk yang pakai tabel ya Nggak mau. angel. Iya. Biarkan saja Mana aja yang penting anak- nyamannya dia. Iya, nyamannya. Oke. Iya. Oke. Next, terakhir, soal yang terakhir tentang statistik. Nah, statistik ini kita perhatikan Kak. Di sini ada diagram yang bercerita tentang banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Jadi nanti akan ditanya pernyataannya. Nah, di sini untuk Senin itu di situ ada berapa? 15 siswa ya. Selasa itu 18, kemudian Rabu itu 20, Kamis itu 24, kemudian untuk Jumat itu 20. Nah, di sini PKD kategori. Pilihan ganda kompleks kategori itu artinya benar atau salah. Nah, kompetensi yang ingin diukur di sini adalah memahami, mengaplikasi dan bernara lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah yang terkait pengambilan informasi dan penggunaan data. Coba pertanyaannya. Next. Oh, next. Banyak siswa yang mengunjungi pada hari Senin 3/4 dari pengunjung hari Rabu. Tadi hari Seninnya itu 15. Hari Rabunya 20. Betul nggak? Hari Senin itu 3/4-nya
jadi 20. Betul nggak? Betul. Ya, kalau disederhanakan 15/20 kita 3/4. bagi dengan 5 itu ketemunya 3/4. Iya. Berarti A itu benar. Oke. Kalau B, total semua pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin sampai Jumat itu berarti siswa dituntut untuk menjumlahkan tadi. Semua. Ya, dari 15 tambah 18 tambah 20 tambah Ketemu 24 5 itu totalnya setelah dihitung itu 98. Berarti salah. Berarti salah. Ya. Kemudian Perbedaan. perbedaan banyak Iya. pengunjung harian sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Bagaimana mencari Selisih. perbedaan? Perbedaan adalah selisih. Selisih. Sehingga jumlah pengunjung Selasa kurangi Senin berapa? Rabu Rabu kurangi kurangi Selasa. Selasa, Kamis kurangi Rebu, Jumat kurangi Kamis. Kamis. Ternyata tidak ada yang lebih dari 5 setelah dicek. Berarti itu betul. Ya, coba kita cek pembahasannya. Benar-benar. Nah, jadi Anak-anak harus oh 97 berlatih. tadi nggak 98 ya. Jadi di situ oh ternyata selisihnya tidak ada yang 5. Sehingga betul. Oke. Betul. Jadi yang paling bawah ini yang jarang muncul ya. Ya, Yang bawah ini ya. kadang siswa nggak paham Nggak paham maksudnya. dengan maksudnya Oh, soal. jadi Maksud gimana nih? Perbedaan pengunjung setiap hari tidak lebih dari 5 ini maksudnya gimana? Itu ya. Guru-guru harus membiasakan dengan berbagai macam tipe soal. Maksud tipe soal ini Heeh. dibiasakan Dan istilah, ya. istilah. Istilah-istilahnya, literasi ya. Beda, Oh. selisih. Beda pernyataan sehingga anak-anak banyak istilahnya tambahan-tambahan. Kalau pertanyaan seperti ini oh maksudnya begini Ya, gitu. betul. Kayak ini persentase kenaikan Ya. atau penurunan kayak gitu rata-ratanya seperti itu. Oke. Oke kak, ini mungkin bisa di back pak. Yang bisa kak bisa di back pak. Kak bisa di back kak ke grafik tadi pak. Oh ya, tadi kan saya lihat tadi kan kenapa kok ada 18 atau berapa memang ada tulisannya tadi kok ada 20? Ada. Ada. Ada Ada garisnya. garisnya, tapi nggak Garis. kelihatan itu. Ya dari sananya memang nggak kelihatan. Oh, tapi Tapi ada. bisa diraba. Oh, bisa diraba. Oh, tapi kan Ada ini ya, ada apa semua ya? 19, ada 18. Oke, Ada Kak. karena terlalu ini apa ya? Lamat-lamat tuh bahasa Indonesia-nya Oh iya, samar-samar. Sama. sama ya. Tapi kelihatan ya? Ya kelihatan. Jadi kita bisa mengatakan Ah. kedua empat dengan Iya. Oke kan, jadi kita juga harus hati-hati nanti kalau misalnya dalam gambar itu misalnya dari 10 sampai 20 tapi ada 5 baris 5 itu loh. Jadi kan Ah. setiap tingkatnya kan 2. Tidak dibagi ya, 10 dibagi juga bisa 5 dibagi jadi 2. juga. Ya, betul. Atau sama 2 apa namanya? Batangnya itu 2 gitu juga. Iya, betul. Harus Iya. hati-hati. Iya. Oke semuanya sahabat KBS Kota Yogyakarta, terima kasih sekali bersamaan kali ini bersama kita narasumber Kota Yogyakarta Pak Giyoto, Bu Desi dan saya Mr. Widi di sini membersamai selama 1 jam ini. Mungkin ada kesalahan dalam kita berucap. Silakan berikan kritik dan sarannya kepada KBS Kota Yogyakarta dan kita tunggu pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin dibahas materi apa, silahkan komen-komen di YouTube-nya channel KBS ya, supaya nanti kita pengen soft materi yang ini yang perlu dibahas, kita akan bahas sehingga nanti kedepannya KBS bisa lebih baik, bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak Kota Yogyakarta dan khususnya dan anak-anak di seluruh Indonesia yang menonton KBS Kota Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bagi kami akan undur diri. Sampai jumpa sahabat KBS pada minggu ke depan dengan materi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat KBS. Sampai jumpa.